teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Milawati Sofia. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan asal-usul Raja Ampat dari Telur Naga. Alkisah tinggallah sepasang suami istri di kampung Wawyai Raja Ampat, tepatnya di Provinsi Papua Barat Daya. Seperti biasa, sepasang suami istri ini ke hutan untuk mencari makan di setiap paginya. Setibanya sepasang suami istri ini di hutan, mereka telah menemukan 6 butir telur yang sangat besar dan berbeda dari telur-telur pada umumnya. Sang suami pun memanggil sang istri. Istriku, ayo lihat ini apa yang aku temukan. Ada apa suamiku? Sepertinya ini adalah telur-telur naga suamiku. Iya istriku, ini adalah telur-telur naga. Suamiku, bolehkah kita membawa pulangnya ke rumah kita? Tentu saja istriku. Kita akan membawa pulangnya dan menyantapnya sebentar. Kemudian sepasang suami istri itu pun memasukkan 6 butir telur itu ke dalam noken dan membawanya pulang ke rumah mereka. Setibanya di rumah, sang istri langsung mempersiapkan racikan bumbu-bumbu untuk memasak telur-telur tersebut dan dibantu oleh sang suami. Di tengah-tengah mereka sedang mempersiapkan bumbu, mereka telah mendengar suara bisik-bisik dari arah meja depan. Sang istri pun berkata kepada sang suami, "Suamiku, suara apa itu?" Sang suami tanpa basa-basi langsung pergi ke arah meja depan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya suami di meja depan, sang suami sangat terkejut karena melihat bahwa telur-telur itu sudah menetas. Sang suami pun memanggil sang istri. Istriku, ayo kemarilah lihat ini. Ada apa suamiku? Tunggu sebentar. Istri pun meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke arah meja depan dan melihat apa yang sebenarnya terjadi yang membuat suaminya berteriak-teriak dan memanggil namanya. Setibanya sang istri di meja depan, sang istri sangat terkejut karena melihat telur-telur itu sudah menetas menjadi 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan telur yang satunya mengeras menjadi batu. Bayi-bayi itu dibaluti dengan kain yang berwarna putih. Dari kain yang mereka pakai, kedua sepasang suami istri ini meyakini bahwa anak-anak ini adalah keturunan bangsawan. Kemudian sepasang suami istri ini pun memberi nama kepada bayi-bayi itu. 4 anak laki-laki bernama War, Betani, Dohar, Muhammad. Dan anak perempuan diberi nama Pintole. Waktu berlalu begitu cepat. Kelima anak ini tumbuh menjadi anak yang rajin dan patuh kepada kedua orang tua. Setiap hari mereka membantu kedua orang tuanya membersihkan lahan mereka. Lahan yang mereka kerjakan sudah meluas hingga ke 4 pulau di Teluk Kabuin. Suatu ketika sang ayah ingin mempersiapkan sebuah rencana besar untuk kelima anaknya. Tetapi di tengah-tengah kebahagiaan mereka, saudari perempuannya telah jatuh cinta kepada seorang pemuda yang sangat tidak disukai oleh keluarganya. Tapi mau bagaimana lagi? Saudari perempuannya telah hamil bersama pemuda itu. Demi menjaga nama baik keluarganya, keempat saudara laki-lakinya memutuskan untuk menghanyutkan saudari perempuannya bersama pemuda itu menggunakan cangkal yang sangat besar. Kemudian mereka berdua pun dihanyutkan menggunakan cangkal itu hingga terdampar di Pulau Nunfal. Waktu berlalu begitu sang ayah yang sudah semakin tua dan waktu yang dinanti-nantikan pun telah tiba. Sang ayah telah membagikan warisan
kepada keempat putranya. Warisan yang mereka dapati yaitu sebuah pulau. War diberi Pulau Waigeo, Betani diberi Pulau Salawati, Dohar diberi Pulau Misol, dan Muhammad diberi Pulau Batanta. Keempat putranya pun pergi dan menetap di pulau yang sudah diberikan oleh sang ayah. Sang ayah pun berpesan kepada keempat putranya untuk menjaga dan melestarikan pulau-pulau itu. Tak lama dari situ, sang ayah meninggal dunia dan mereka pun diangkat menjadi raja di pulau-pulau mereka masing-masing. Dari situlah muncullah nama Raja Ampat. Sementara telur yang mengeras menjadi batu masih ada hingga saat ini yang berada di Kami Raja, tepatnya di Kampung Wawyai. Telur itu dijaga dan dirawat layaknya seorang raja oleh masyarakat setempat, yang dimana di sisi kiri dan sisi kanan pintu masuk yang dijaga oleh dua dewa. Kedua dewa itu bernama Manmoro dan Manmet. Batu Kapatnek ini hanya bisa dilihat setahun sekali pada saat upacara adat dan pergantian kelambu yang hanya bisa dilakukan oleh keturunan raja. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.